Bintang Mono Talk Show. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hepatitis dan pentingnya deteksi dini nih. Bersama saya sudah ada Mas Marta Septian selaku produk spesialis dari PT Bintang Mono Indonesia. Jadi pastikan Sobat Mono Indonesia yang menonton di rumah atau menonton di kantor atau menonton dimanapun Sobat Mono berada, simak sampai akhir acara di video ini ya, karena akan ada surprise dari Sofi dan juga Mas Marta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mas Marta. Waalaikumsalam Mbak Kofi. Gimana nih kabarnya nih Mas Marta? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kembali lagi nih Mas Marta, kita sudah episode 6 nih untuk detox ini nih. Oke, nggak kerasa ya udah episode 6 nih. Iya, ternyata udah banyak banget nih episode detox ya Mas Marta. Iya, Nah, kira-kira nih Mas Marta tahu nggak nih kita akan membahas tentang apa? Oke, ini sangat menarik nih Mbak Sofi. Jadi untuk episode kali ini kita akan membahas seputar tentang hepatitis. Hepatitis, betul. Nah, karena sebentar lagi bulan ini juga akan ada peringatan Hari Hepatitis Sedunia, jadi Sofi pengen banyak mengetahui mengenai informasi tentang hepatitis nih, Mas Marta. Menurut Mas Marta, apa sih itu hepatitis? Oke, hepatitis ya. Kalau kita bicara hepatitis, jadi hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver yang dapat disebabkan oleh infeksi virus, kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan juga akan berpengaruh gitu, sama konsumsi obat-obatan dan juga penyakit autoimun atau gangguan metabolik itu juga akan bisa menyebabkan peradangan pada hati. Nah, peradangan ini dapat bersifat akut maupun kronis. Nah, padahal hati itu peranannya sangat penting. Apa sih peranannya? Yang pertama, menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak. Yang kedua, menyimpan glikogen sebagai cadangan energi. Kemudian yang ketiga, peranannya sangat penting berkaitan dengan menetralisir racun ataupun obat begitu. Nah, kemudian yang keempat, memproduksi protein seperti albumin dan juga faktor pembekuan darah. Dan yang kelima itu mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Dan yang terakhir, fungsinya sangat penting berkaitan dengan penyimpanan vitamin dan juga mineral. Nah, jadi sangat penting untuk menjaga kesehatan organ hati. Tadi itu sangat penting untuk menjaga kesehatan organ hati. Oh, oke deh. Nah, salah satu kan hepatitis itu suatu penyakit yang Mas Marta ya. Nah, untuk penyakit ini tuh jenis virus hepatitis itu apa aja sih kalau boleh tahu? Oke, ada 5 virus hepatitis utama. Oke. Yang pertama itu ada hepatitis A, kemudian ada hepatitis B, lalu yang ketiga ada hepatitis C, kemudian yang keempat ada hepatitis D, dan yang terakhir itu ada hepatitis E. Oh, berarti banyak ya? Ada 5. Ada 5 jenis virus hepatitis. Betul. Nah, kalau yang paling sering menyebabkan penyakit kronis itu hepatitis apa, Mas? Ya, jadi ada 2 jenis hepatitis yang paling sering menyebabkan penyakit kronis, yaitu hepatitis B dan juga hepatitis C. Karena dapat berkembang menjadi infeksi kronis yang berisiko menyebabkan sirosis dan juga kanker hati. Ya, seperti itu ya Mas Marta. Nah, itu tuh tadi ada hepatitis B dan hepatitis C. Berarti Sofi balik lagi deh sebelumnya deh. Sofi mau ngebahas satu persatu nih Mas Marta. Untuk hepatitis A nih. Nah, itu tuh kan katanya tuh kalau hepatitis itu menular ya Mas Marta ya, setahu Sofi. Nah, itu cara penularan itu seperti apa sih Mas? Kayak hepatitis A apakah dia menular atau seperti apa? Atau bagaimana? Mungkin Mas Marta bisa jelasin. Oke, untuk hepatitis A, penularannya itu melalui jalur fekal oral, yaitu mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang terkontaminasi, yang sudah terkontaminasi virus hepatitis dari tinja penderita. Di mana penularannya juga dapat terjadi karena kebersihan tangan dan juga sanitasi yang kurang baik. Oh, berarti untuk cara penularan hepatitis A itu dengan cara maksudnya makanan dan atau minuman yang sudah terkontaminasi virus hepatitis. Seperti itu. Berarti ya
emang penyakit kan kalau misalnya kita nggak bersih pasti bakal gampang banget ya Mas yang menularnya ya. Betul. Terus kalau untuk hepatitis B gimana tuh cara penularannya? Oke, Mbak Sofi, baik hepatitis B dan juga hepatitis C ini penularannya bisa terjadi melalui yang pertama bisa dari penggunaan jarum suntik secara bersama begitu. Nah, ini merupakan salah satu penyebab utama penularan hepatitis, khususnya hepatitis B dan juga hepatitis C, di mana ketika berbagi jarum ataupun alat suntik yang tidak steril dengan sisa darah yang sangat sedikit pun pada jarum suntik yang mengandung virus dalam jumlah yang cukup untuk menyebabkan infeksi begitu. Nah, kemudian yang kedua dari penggunaan alat medis yang tidak steril, di mana penularan terjadi apabila alat medis yang digunakan masih terkontaminasi dari virus hepatitis. Oke. Kemudian yang ketiga, virus hepatitis B maupun C ini juga bisa menular melalui hubungan seksual tanpa pengaman. Nah, jadi resiko tinggi ketika hubungan seksual tanpa pengaman, lebih lagi salah satu pasangan juga terinfeksi misal HIV atau memiliki infeksi menular seksual lainnya. Oke, kemudian transfusi darah. Nah, jadi untuk transfusi darah ini juga bisa menularkan virus hepatitis. Nah, tapi resiko ini jauh lebih rendah ya sekarang, karena memang di negara yang sudah modern itu telah menerapkan screening hepatitis B ataupun hepatitis C sebelum tindakan donor darah. Oke, mungkin yang terakhir, penularan hepatitis B ataupun hepatitis C itu bisa terjadi dari ibu ke bayi pada saat persalinan. Nah, penularan dapat terjadi selama kehamilan atau terutama saat proses persalinan, tapi resikonya relatif rendah begitu. Resikonya meningkat ketika ibu memiliki viral HCV ataupun hepatitis B yang tinggi dan juga ibu itu sudah terinfeksi virus HIV. Jadi berisiko lebih besar gitu. Berarti banyak ya Mas ya, untuk cara penularan itu banyak banget lah ya Mas ya. Penting steril aja deh intinya kayak gitu ya Mas ya. Steril, hidup sehat. Hidup sehat kayak. Oke, baik. Yang ini nih Mas, saya Sofi mau nanya lagi. Nah, gejala-gejala dari hepatitis itu apa aja sih Mas? Ketika ada seseorang terinfeksi virus hepatitis, jadi gejala-gejala yang bisa dilihat adalah pertama demam, kemudian badannya lemas, juga ditandai dengan mual, muntah, nafsu makan menurun, kemudian nyeri perut di perut kanan atas nyeri, dan juga yang tanda yang ataupun gejala yang sering lebih mudah kita kenali di masyarakat adalah mata dan juga kulit menguning. Oh, ya, betul. Gitu. Betul. Dan juga kalau gejala tambahan seperti kulit berwarna gelap, kemudian feses juga berwarna pucat. Namun sebagian pasien juga bisa tanpa gejala. Oh, seperti itu. Oh, berarti tadi itu gejala-gejala dari hepatitis ya, Mas? Betul, Mbak Sofi. Nah, kalau misalkan dirasa ada seseorang memiliki gejala-gejala yang disebutkan oleh Mas Mata tadi, nah apa sih langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Apakah pemeriksaan harus ke laboratorium atau ke rumah sakit atau seperti apa? Mungkin Mas Mata bisa jelasin. Oke, Mbak Sofi, kalau di laboratorium biasanya pemeriksaan awal untuk hepatitis, pemeriksaan utama adalah HBsAg. Nah, jadi HBsAg. Pemeriksaan HBsAg dipilih sebagai pemeriksaan awal atau screening awal karena merupakan penanda paling awal dan juga paling penting untuk mengetahui adanya infeksi virus hepatitis, khususnya hepatitis B begitu. Nah, di mana HBsAg ini adalah protein yang terdapat pada permukaan virus hepatitis B. Nah, jika HBsAg terdeteksi dalam darah, berarti terdapat infeksi virus hepatitis B, baik pada fase akut maupun fase kronis. Karena muncul lebih awal, jadi HBsAg ini sangat cocok digunakan
untuk deteksi dini. Oh, kayak gitu. Jadi screening awalnya itu kita harus ngecek HbS-Ag. HbS-Ag. Gitu. Oh, untuk screening awal ya Sobat Muda Indonesia. Nah, gimana kalau misalkan HbS-Ag-nya nih ketika kita sudah mengecek taunya positif nih Mas Mata? Ya. Nah, kalau HbS-Ag-nya positif itu menunjukkan adanya infeksi virus hepatitis B baik akut maupun kronis. Tapi pemeriksaan lanjutan juga diperlukan untuk menentukan fase infeksi. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan HbS-Ag-nya positif itu sudah dikatakan memang ada virus dari hepatitisnya. Betul. Tapi kalau misalkan mungkin lebih jelas lagi atau pengen lebih lanjut lagi bisa langsung pemeriksaan lanjutan. Oh, oke, kayak gitu. Nah, untuk arti dari anti HbS-AB positif itu apa sih Mas? Oke Mbak Sofi, jadi virus hepatitis B itu umumnya ada dua, ada HbS-Ag dan juga HbS-AB untuk pemeriksaan hepatitis B. HbS-Ag itu digunakan untuk pemeriksaan virus hepatitis B, kemudian HbS-AB atau anti-HbS digunakan untuk pemeriksaan antibodi terhadap virus hepatitis B. Jadi antibodinya. Nah, di mana ketika HbS-AB ini positif, artinya menunjukkan adanya sistem kekebalan terhadap virus hepatitis B yang sudah terbentuk baik karena vaksinasi maupun infeksi yang telah sembuh. Oke, berarti tadi informasinya itu ada HbS-Ag dan juga HbS-AB. Nah, kenapa sih Mas kalau misalkan ada orang yang terkena hepatitis nih, maksudnya ada gejala-gejala hepatitis itu, deteksi dini itu sangat penting Mas, kenapa tuh? Ya, betul Mbak Sofi. Deteksi dini terkait dengan hepatitis itu sangat penting ya, karena dengan deteksi dini memungkinkan pemantauan, kemudian terapi bila diperlukan, dan juga pencegahan penularan sehingga resiko komplikasi itu dapat dikurangi. Oke, seperti itu ya Mas ya. Nah, kalau kan dari tadi kita udah ngebahas tentang hepatitis sama ini ya Mas Mata, dan Sofi juga sedikit-sedikit sudah mengetahui lah tentang informasi terkait hepatitis. Nah, ada nggak sih Mas, kan tadi kan ngomongnya screening awal itu ada pakai HbS-Ag ya Mas ya? HbS-Ag. HbS-Ag. Nah, itu ada nggak sih pemeriksaan cepat untuk mendeteksi hepatitis? Ada. Jadi screening awal itu biasanya ada 3 jenis pemeriksaan hepatitis. Ada HAV, hepatitis A, atau HAV. Lalu yang kedua ada hepatitis B. Hepatitis B ini ada HbS-Ag dan juga HbS-AB. Kemudian yang ketiga itu ada hepatitis C. Atau HCV. Nah, jadi keuntungan dari menggunakan screening awal atau yang biasa kita sebut dengan rapid test. Jadi yang pertama hasilnya cepat, dalam waktu 10 sampai 15 menit itu sudah keluar hasil. Kemudian penggunaan itu juga sangat mudah. Jadi kita siapkan sampel, kemudian kita teteskan sampelnya ke dalam kaset, kemudian bisa kita tambahkan buffer begitu. Setelah itu kita tunggu hasilnya keluar dalam waktu 10 sampai 15 menit. Kemudian yang ketiga itu tidak memerlukan instrumen besar. Ya. Jadi tadi menggunakan rapid test sehingga tidak perlu instrumen besar. Nah, dan yang keempat itu sangat cocok untuk screening. Jadi jelas ya, untuk rapid test memang sangat cocok dan memang diperuntukkan untuk screening awal. Berarti kalau misalkan ada seseorang yang memiliki gejala yang disebutkan oleh Mas Mata tadi, kita bisa nih screening awal. Nah, screening awal itu bisa loh pakai rapid test ya Mas Mata ya. Karena tadi rapid test juga disarankan untuk screening awal pemeriksaan dari hepatitis ini ya Mas Mata. Gitu. Oh, oke deh. Nah, apakah screening awal ini atau rapid test ini tuh bisa dijadikan sebagai patokan diagnosis positif? Tidak, jadi rapid test itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan gitu. Karena memang rapid test digunakan untuk screening. Kemudian ketika hasilnya reaktif atau positif,
perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oh, kayak gitu. Berarti memang screening awal itu sangat penting, tapi juga dia tidak bisa menentukan apakah memang positif atau tidak ya Mas Mata Betul. ya. Tapi kalau misalnya sobat ngono nih kayak mikir, "Wah, terus ngapain screening awal?" kayak gitu kan. Tapi tetap aja ini tuh sangat penting untuk Sangat screening awal penting ya Mas untuk Mata ya. screening Karena awal. kita dapat menentukan nih apakah memang itu positif atau tidak, itu bisa di pemeriksaan lebih lanjut kayak gitu ya Betul. Mas Mata. Oleh karena itu sih Sophie bertanya-tanya nih Mas Mata. Bisa nggak sih hasil dari rapid test itu berbeda dengan hasil dari laboratorium? Kayak misalkan nih ada orang yang hasil rapid testnya itu positif, ternyata di laboratorium itu berbeda. Mungkin Mas Mata bisa memberikan penjelasan? Oke, terkait dengan hasil dari rapid test dan juga alat laboratorium, itu kemungkinan ada perbedaan. Bisa jadi ada perbedaan gitu. Nah, di mana perbedaan hasil antara rapid test dan juga pemeriksaan di laboratorium bukan berarti salah satu pemeriksaan pasti salah. Gitu. Nah, hal ini dapat terjadi karena kedua metode memiliki prinsip pemeriksaan, kemudian sensitivitas, spesifisitas, dan juga tujuan penggunaan yang berbeda. Rapid test umumnya digunakan sebagai screening, Mbak Sophie. Sedangkan pemeriksaan laboratorium seperti yang menggunakan metode ELISA, CLIA atau PCR digunakan untuk konfirmasi diagnosis. Dalam artian setelah hasil rapid test positif, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, ketika berbeda hasil, nah itu yang perlu dikonfirmasi ulang gitu. Nah, tapi perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti window period. Nah, jadi yang kita ketahui bahwa window period itu periode setelah seseorang terinfeksi antigen atau antibodi belum mencapai kadar yang dapat dideteksi oleh alat begitu. Nah, kemudian misal kita ambil contoh pada hepatitis B, di mana HBsAg biasanya baru dapat terdeteksi sekitar 4 sampai 10 minggu setelah paparan. Nah, jika pemeriksaan dilakukan terlalu dini, hasil rapid test dapat negatif palsu atau false negatif. Nah, meskipun pasien sebenarnya sudah terinfeksi virus hepatitis B. Kayak gitu. Kemudian juga bisa disebabkan oleh faktor perbedaan sensitivitas dan juga spesifisitas. Nah, ini jelas ya, masing-masing metode itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Kemudian faktor yang ketiga berkaitan dengan kualitas sampel yang digunakan. Nah, hasil pemeriksaan itu dapat dipengaruhi oleh kondisi sampel. Misal sampelnya hemolisis, kemudian lipemik, ikterik, ataupun sampelnya masih dalam keadaan membeku, dan volume sampelnya kurang, kemudian penyimpanan terlalu lama, penyimpanan pada suhu yang tidak sesuai, suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kondisi tersebut dapat menurunkan akurasi hasil. Jadi rapid test itu sendiri ya Mas ya. Betul. Lalu yang faktor yang keempat adalah kesalahan preanalitik. Kesalahan preanalitik ini bisa dari salah identitas pasien, misal pasiennya ketukar begitu Mbak Sophie. Kemudian bisa juga pengambilan sampel yang tidak benar, lalu penggunaan tabung yang salah, kemudian volume sampel yang tidak sesuai, yang seharusnya 10 mikron dengan mikropipet yang belum dikalibrasi, ternyata volume sampel yang diambil malah kurang atau berlebih gitu. Jadi konsentrasinya akan terganggu. Kemudian adanya kontaminasi sampel. Nah, kontaminasi sampel ini berkaitan juga dengan kebersihan operator di laboratorium. Bisa dari sarung tangan yang tidak steril atau sudah terkontaminasi dengan virus lain atau bakteri lain. Jadi akan mempengaruhi hasil dari rapid test. Nah, kemudian transportasi sampel yang tidak sesuai, adanya gelembung dan sebagainya. Jadi rapid test ini adalah screening
Jadi bukan alat diagnosis akhir. Hasilnya harus selalu diinterpretasikan bersama kondisi klinis pasien, riwayat paparan, kemudian bila diperlukan dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium yang lebih spesifik dan juga lebih sensitif. Oke, baik Mas Farta. Berarti tadi Mas Farta menjelaskan mengapa hasil rapid test itu bisa berbeda dengan hasil alat dari laboratorium. Betul, ya Mas Farta ya. betul. Ternyata banyak banget nih faktor-faktornya Sobat Muda Indonesia. Jadi jangan menginterpretasikan sendiri nih ya Mas Farta ya. Betul. Oke, baik. Nah, kalau kayak gitu Mas Farta mungkin bisa jelasin kali ya dari Bintang Mono ini kita punya nggak sih produk dari Bintang Mono yang bisa screening awal atau rapid test dari hepatitis? Oke, Mbak Sofi. Bintang Mono ini sudah memiliki pemeriksaan rapid test untuk IMLTD, infeksi menular, di mana Bintang Mono itu sudah mempunyai pemeriksaan untuk hepatitis A atau HIV, kemudian hepatitis B, ada HBsAg dan juga HBsAg, lalu ada hepatitis C atau HCV, dan juga beberapa pemeriksaan untuk penyakit infeksius di sini. Oke, baik Mas Marta. Berarti tadi tuh PT Bintang Mono Indonesia sudah memiliki pemeriksaan untuk hepatitis nih. Ada HBsAg, ada HBsAb, ada HCV, ada HAV dan infectious disease lainnya Mas Marta. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih perbedaannya tuh apa sih Mas Marta? Mungkin bisa dijelasin kelebihan dari produk PT Bintang Mono Indonesia yaitu Helgen. Apa tuh kelebihannya? Oke Mbak Sophie, untuk Helgen Rapid Test ini sensitivitas dan juga spesifisitas tinggi, kemudian juga sudah tersedia di Inaproc, dan juga yang paling penting adalah stoknya ready. Stoknya ready dan juga di Inaproc katanya verified Mas Marta. Sudah verified juga. Wah, jadi kalau misalnya Sobat Mono yang cari produk Bintang Mono di Inaproc, ketik aja hepatitis atau enggak HBsAg, HBsAb, HCV, HAV, pasti sudah terverified produknya. Betul. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan Sobat Mono Indonesia masih belum tahu nih produk-produk tadi atau mau mencari informasi lebih lanjut, dapat menghubungi tim sales kami yaitu salesnya PT Bintang Mono Indonesia. Oke, baik Mas Marta nih sudah diberikan informasi mengenai hepatitis dan juga sudah memberikan informasi terkait produk dari PT Bintang Mono Indonesia. Mungkin sekarang saatnya kuis nih Mas Marta. Karena tadi Sophie tuh sudah menjanjikan di awal nih Mas Marta kalau misalkan buat Sobat Mono yang menyaksikan sampai akhir nih video ini akan bisa menjawab kuis dari PT Bintang Mono Indonesia kayak gitu. Nah, Sobat Mono Indonesia, tunggu apa lagi nih? Caranya gimana sih untuk menjawab kuis dari PT Bintang Mono Indonesia? Nanti kuisnya bakal ditampilin, dan kalau misalnya Sobat Mono Indonesia yang menyimak dari awal video hingga akhir video dan sudah tahu jawabannya apa, bisa langsung ketik di kolom komentar di video ini ya Sobat Mono Indonesia. Jangan lupa nanti dapat hadiah kok dari PT Bintang Mono Indonesia. Oke nih Mas, kita hitung kali ya untuk kuisnya ya. Sudah siap? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Centring. Nah, gampang kan kuisnya? Tinggal diketik aja nih di kolom komentar. Nanti tenang aja, Sophie bakal lihat satu persatu siapa pemenangnya nanti akan dihubungi oleh tim dari PT Bintang Mono Indonesia. Nah, Sobat Mono Indonesia, Sophie mau ngasih informasi nih. Karena hari peringatan hepatitis sedunia, PT Bintang Mono Indonesia memiliki program untuk Helgen, khususnya infectious disease mengenai pemeriksaan hepatitis. Jadi kalau misalkan Sobat Mono Indonesia ingin mengetahui informasi lebih lanjut, jangan lupa hubungi tim sales kami ya, yang ada di sini. Oke, baik Sobat Mono Indonesia, karena udah jelas nih informasi mengenai hepatitisnya, jadi Sophie dan Mas Marta pamit undur diri untuk episode 6 di Talks kali ini ya Sobat Mono Indonesia. Semoga informasinya bermanfaat ya, dan salam sehat selalu Sobat Mono Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.